Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tuntas mengenai kalimat mim masyarikil ardi ila magharibiha. Kalimat ini seringkali kita baca baik di acara tahlilan maupun acara haul, karena memang redaksi kalimat ini biasa digunakan untuk mengirim pahala bacaan Al-Fatihah untuk ahli kubur ataupun untuk mayit. Biasanya diawali dengan kalimat summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha summa ila arwahi jami'i ahlil kubur. Kemudian untuk arwahnya seluruh ahli kubur, minal muslimina wal muslimat, baik dari golongan muslim laki-laki muslim perempuan, mukmin laki-laki mukmin perempuan, mimma syarikil ardi ila magharibiha, mulai dari timurnya bumi sampai ke barat, mulai dari wetan sampai ke kulon. Itu arti ataupun makna daripada kalimat summa ila arwahi jami'i ahlil kubur. Nah, kemudian kita bahas kalimat mim masyarikil ardi la magharibiha, baik dari sisi ilmu nahwu maupun ilmu sharaf, karena memang kalimat mim masyarikil ardi la magharibiha ini ada yang membaca mim masyarikil ardo, ada juga yang membaca mim masyarikol ardi. Jadi dibulak-balik ya. Insyaallah di sini kami akan jelaskan baik menurut ilmu nahwu maupun ilmu sharaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya jelaskan, saya hamba doif, bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu wanil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya jelaskan dari sisi ilmu sharaf terkait lafadz masyrikun. Masyrikun itu suatu kalimat isim yang menunjukkan tempat. Kalau dijadikan jamak, kita akurkan wazan mafa'ilah, masyariqo, termasuk segot muntahal jumu. Masyrikun, masyariqo. Jadi masyrikun ini suatu kalimat isim yang menunjukkan tempat. Setiap kalimat isim yang menunjukkan tempat sudah pasti jelas dinamakan isim makan. Bukan makan nasi, bukan makan roti, apalagi makan martabak, bukan ya. Tapi isim makan di situ adalah isim yang menunjukkan tempat. Seperti kalimat masjidun. Masjidun itu suatu kalimat isim yang menunjukkan tempat, yang artinya masjidun, tempat sujud. Tapi menurut ilmu sharaf seharusnya bukan dibaca masjidun ataupun masyrikun, tetapi seharusnya dibaca masjadun ataupun masyrokun. Jadi masjidun itu seharusnya dibaca masjadun. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab Al-Kailani di sana dijelaskan setiap kalimah fi'il mudhari yang ain fi'ilnya dibaca fathah ataupun dhammah, maka apabila dijadikan isim zaman maupun isim makan diakurkan dengan wazan maf'alun.
Contoh kalimat fi'il mudhari yang ain fi'ilnya dibaca fathah. Fataha yaftahu. Yaftahu suatu kalimat fi'il mudhari. Ain fi'il berupa ta. Yaftahu, yaf'alu. Tak dibaca fathah. Apabila dijadikan isim zaman maupun isim makan, maka diakurkan dengan wajan maf'alun. Fataha yaftahu fathan fathatan fithatan wa maftahatan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun. Jadi maftahun wazan maf'alun. Contoh lagi yang kalimat fi'il mudhari ain fi'ilnya dibaca fathah. Alima berarti ya. Alima ya'lamu ilman. Ya'lamu suatu kalimat fi'il mudhari. Ain fi'il dibaca fathah. Alima ya'lamu ilman. Ilmatan wa ma'lamatan fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Isim zaman dan isim makannya diakurkan dengan wazan maf'alun. Buktinya ma'lamun. Karena memang ya'lamu suatu kalimat fi'il mudhari yang ain fi'ilnya dibaca fathah. Contoh yang kedua, setiap kalimat fi'il mudhari yang ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka isim zaman isim makannya diakurkan dengan wazan maf'alun. Contohnya nasoro yang suruh suatu kalimat fi'il mudhari. Karena ketempelan huruf mudhoro'ah berupa ya. Yang suruh ain fi'ilnya shad. Yang suruh wazannya yaf'ulu. Ain fi'il dibaca dhammah. Apabila dijadikan isim makan ataupun isim zaman, maka diakurkan dengan wazan maf'alun. Nasoro yang suruh nasron nasrotan nisrotan wa mangsorotan fahuwa nasirun wa dzaka mangsurun ungsur la tangsur mangsorun mangsorun. Begitu pula lafad masjidun. Harusnya dibaca masjadun. Karena memang kalimat fi'il mudhari dari kalimat masjidun ini yasjudu. Ain fi'il dibaca dhammah. Jadi apabila dijadikan isim makan ataupun isim zaman, maka diakurkan wazan maf'alun. Itu seharusnya. Sajada yasjudu. Ya. Sajada yasjudu. Yaf'ulu. Sajada yasjudu sajidatan. Fahuwa sajidun. Wadzaka masjudun. Usjud la tasjud. Masjadun. Masjadun. Nah, jadi kalimat masjid itu seharusnya dibaca masjad. Tapi karena memang masyhurnya masjid, ya walaupun syad, walaupun jarang, walaupun dalil sama'i, tapi inilah yang paling masyhur. Karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, bahkan dicatat dalam surat Bani Israel, ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Dibaca masjidil haram ya. Itu kaidah ilmu shorof. Apabila suatu kalimat fi'il mudhari ain fi'il dibaca fathah ataupun dibaca dhammah, maka isim zaman dan juga isim makan diakurkan wazan maf'alun. Tapi masjidun itu memang itulah yang paling masyhur. Begitu pula masyrikun, itu yang paling masyhur, yang seharusnya masyrokun. Nah, kemudian masyrikun ini dijadikan jamak menjadi wazan mafa'ila mawadi'a segot muntahal jumu. Segot muntahal jumu ini tidak bisa menerima tanwin. Dengan dua catatan. Yang pertama, kalau misalkan tidak ketempelan alif dan lam, dan yang kedua apabila tidak diidofatkan. Sebagaimana penjelasan dalam kitab Alfiyat Ibnu Malik, wajul bil fathati ma la yang sharif ma lam yudof aw yaku ba'da al radif. Nah, berhubung kalimat masyarik ini diidofatkan pada lafad al-ardi, maka dibaca kasroh ma lam yudof aw yaku ba'da al radif.
Mim masyarikil ardi. Al-ardi sebagai mudhof ilaih. Jadi harusnya dibaca mim masyarikil ardi, bukan dibaca mim masyarikil ardo, apalagi mim masyarikol ardi. Jadi dibacanya mim masyarikil ardi. Masyarik sebagai mudhof, al-ardi sebagai mudhof ilaih. Mim masyarikil ardi ila magharibiha. Walaupun masyarik ini suatu kalimat isim segot muntahal jumu, tidak menerima tanwin karena berhubung diidofatkan pada lafadz al-ardi, maka dibaca kasroh. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Hamba Doif. Bila mana ada kesalahan, baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.